Pada suatu malam, Kanjeng Ratu Cempoko, permaisuri almarhum Kanjeng Sultan Hadiwijoyo, hanya bisa terdiam 1000 bahasa sambil menatap wajah putra kesayangannya yang kini tengah duduk di hadapannya dengan kepala yang tertunduk. Yang terdengar hanya helaan-helaan nafas berat dari wanita parubaya yang berparas cantik itu. Setelah beberapa saat terdiam dengan wajah yang teramat kusut, barulah putri dari almarhum Kanjeng Sultan Trenggono ini berujar, "Ger, masalahnya tidak segampang itu. Kamu itu adalah seorang putra mahkota, pengganti sah dari Ramamu yang kini sudah berpulang ke sisi Gusti Allah. Yang kamu hadapi bukan saja para adipati dan para pembesar negeri, tetapi juga rakyat, Ger. Mereka tahu bahwa kamulah yang nanti akan menggantikan Ramamu, Ger." Pangeran Benowo mengernyitkan keningnya sambil tetap dalam posisi menundukkan kepalanya. Setelah menghela nafas berat, barulah Pangeran Benowo menjawab, "Mohon ampun Kanjeng Ibu. Terus terang, hamba bingung. Kalau hamba menjadi sultan, dalam perhitungan hamba, perang saudara pasti tidak akan dapat dihindarkan. Adipati Demak pasti akan balelo dari kekuasaan saya. Dan Kanda Adipati Tuban juga pasti akan ikut-ikutan bersama dengan Adipati Demak." Kanjeng Ratu Cempoko kini hanya bisa menggeleng-gelengkan kepalanya mendengar ucapan dari putranya tersebut. "Tidak, Ger. Tidak. Tidak mungkin mereka akan berani melakukan itu. Tetapi semua itu sudah terjadi," ucap Pangeran Benowo dengan wajah yang keruh. "Hamba sudah berunding dengan Kanjeng Panembahan Kudus. Hamba ikhlas. Hamba ikhlas menyerahkan tahta kepada Adipati Demak." Bagaikan disengat ribuan tawon, permaisuri almarhum Kanjeng Sultan Hadiwijoyo tersebut kini terkejut setengah mati mendengar ucapan dari Pangeran Benowo. Matanya kini memelototi sang pangeran. Ger, kenapa kamu bisa punya pikiran sebodoh itu? Sudah tentu Panembahan Kudus akan lebih memihak kepentingan Demak. Karena memang sejak dari dulu romonya almarhum Kanjeng Sunan Kudus sampai sekarang Panembahan Kudus sendiri tidak akan pernah bisa dekat dengan Ramamu, Ger. Tetapi Pangeran Benowo berkata dengan suara yang tersendat, "Kanjeng Ibu, sebenarnya Panembahan Kudus sendiri lebih memilih hamba dan mendorong hamba untuk menjadi sultan. Lalu kenapa kau tetap tidak berkenan menjadi sultan, Ger? Padahal Panembahan Kudus sudah mendukungmu," tanya ibunya. "Karena diam-diam Adipati Demak sudah membuat persekutuan dengan para adipati dari pesisir utara dan juga dari Brangwetan agar mereka mendukung dirinya untuk menjadi Sultan Pajang menggantikan almarhum Romo. Adipati Tuban, Adipati Surabaya, dan juga Adipati Meduro bahkan langsung menyatakan dukungannya kepada Adipati Demak. Maka dari itulah, Biong, hamba lebih memilih mundur. Mohon beribu ampun, Ibu. Bukannya hamba bersikap pengecut, tetapi
Hamba hanya memikirkan nasib rakyat kecil yang terus akan menderita karena peperangan yang terus berlarut-larut yang mungkin diakibatkan oleh para penguasa negeri yang hanya mementingkan dirinya sendiri. Jelas Pangeran Benowo. Ibunya kini hanya terdiam sambil menatap wajah Pangeran Benowo yang terus menunduk sembari terus menumpahkan isi hatinya. Mohon ampun Ibu, ucapan seorang kesatria harus dipegang teguh. Hamba sudah berjanji langsung kepada Kanjeng Panembahan Kudus. Kalau Ramamu masih hidup, beliau pasti akan marah sekali, Ger. Karena sebenarnya hanya kamulah yang dipercaya untuk memegang tampuk pemerintahan di Pajang sepeninggal beliau. Ucap Ratu Ayu Cempoko, istri dari almarhum Kanjeng Sultan Hadiwijoyo dengan suara yang berat dan bergetar. Ger, semua sifatmu yang begitu mempedulikan rakyat kecil menggambarkan perwataan seorang raja yang adil dan bijaksana, Ger. Sebaliknya, iparmu Adipatin Demak di samping cuma seorang menantu, dia juga punya watak yang kurang baik. Ia terlalu pemarah dan juga gerusa-gerusu, Ger. Seorang raja yang pembawaannya seperti itu tidak akan pernah bisa berbuat adil dalam menyelesaikan sebuah persoalan. Lanjut Kanjeng Ibu. Lalu, apa yang harus hamba lakukan, Kanjeng Ibu? Tanya Pangeran Benowo. Ger, karena kamu sudah berjanji untuk melepaskan hakmu, terpaksa kamu harus menetaatinya, Ger. Tetapi nanti, jika ternyata Adipatin Demak berlaku tidak adil, maka kamu berkewajiban untuk menegur atau bahkan kalau perlu menyingkirkan dia, Ger. Tegas Kanjeng Ibu. Pangeran Benowo pun kini mengangguk-angguk dengan lemas, lalu ia mengaturkan sembahnya. Sang ibu pun kemudian mengangguk-angguk perlahan, lalu dia membelai kepala dan juga bau Pangeran Benowo dengan penuh kasih sayang sekaligus dengan rasa yang prihatin. Meskipun Pangeran Benowo bersikukuh bahwa ia sendirilah yang telah melepas haknya, tetapi tetap saja sang ibu merasa semua keruwetan politik ini sangat tidak adil untuk putra kesayangannya tersebut. Sementara itu, di sebuah taman bunga yang ditumbuhi beraneka bunga yang sangat indah, nampak seorang pemuda dan juga seorang gadis sedang berlari-larian sambil tertawa-tawa. Pemuda itu tidak lain adalah Suratipo yang berpakaian bak seorang pangeran yang kini tengah mengejar-ngejar Nojumini yang berpakaian bak seorang putri keraton, dan ia terus berlari sambil tertawa-tawa jahil. Suratipo terus berusaha untuk mengejarnya hingga akhirnya ia bisa menangkap gadis yang berkulit hitam manis tersebut. Mereka berdua lalu jatuh, kemudian saling tatap sambil tersenyum untuk beberapa saat. Ketika wajah mereka saling mendekat untuk mempertemukan bibir mereka, tiba-tiba petir menyambar di atas langit mereka, dan pemandangan pun berubah menjadi keadaan di rumah Suratipo yang terbakar dengan hebat. Suratipo yang antara sadar dan tidak sadar karena telah terluka parah melihat Kirono Tikusilo membunuh ayah, ibu, serta adik perempuannya. Kirono Tikusilo pun kemudian tertawa terbahak-bahak, dan dari sekujur tubuhnya keluar api yang menjilat-jilat membakar seluruh area rumah Suratipo. Suratipo pun hanya bisa terdiam karena tidak mampu bergerak. Wajah buruk Kirono Tikusilo
Tikusilo yang sedang tertawa-tawa kini terus terbayang di pelupuk mata Suratipa. Suratipa mengeluarkan seruan tertahan. Ia membuka matanya dan langsung melompat bangun dari tidurnya. Ia kemudian melihat keadaan di sekitarnya dan ternyata ia sedang berada di dalam kamarnya sendiri. Mimpi itu lagi, desahnya dengan lemas sambil mengusap-usap wajahnya yang dipenuhi oleh keringat. Suratipa pun kemudian duduk untuk mengatur nafasnya yang tersengal-sengal. Sekujur tubuhnya kini telah dibasahi oleh keringat dingin. Duh Gusti, kenapa mimpi itu terus saja datang menghantui hamba? Wajah buruk dan mengerikan Ki Rono Tikusilo dan juga wajah cantik Reno Jumini kini terus saja berputar-putar di dalam benak sang tumenggung. Pada saat yang bersamaan, di sebuah rumah yang besar dan mewah yang terdapat di luar kota Jeporo, seorang pria parubaya yang tangan kanannya buntung sedang tertidur lelap di kamarnya yang megah dan mewah tanpa diterangi satu pelita pun. Tiba-tiba satu pelita kecil menyala di kamar itu. Lelaki berlengan buntung itu terkejut lalu terbangun dari tidurnya. Ia semakin terkejut ketika di sebelah tempat tidurnya duduk seorang pria parubaya yang wajahnya amat mengerikan. Mata kanannya picak dan dari atas alis kanannya menganga sebuah luka goresan seperti goresan pedang sampai ke bagian atas bibir kanannya. Ternyata pria itulah yang telah menyalakan pelita dari sebuah lampu minyak yang menempel di samping atas kanan tempat tidur si buntung. Setelah menenangkan dirinya, si buntung pun berkata pada si picak, "Ki Rono, bagaimana dengan tugas yang telah aku berikan untukmu?" "Sudah selesai, Senjoyo," jawab si picak yang memang adalah Ki Rono Tikusilo sambil melemparkan satu buntelan kain yang penuh darah pada Juragan Senjoyo. Juragan Senjoyo pun kini membuka buntelan kain tersebut yang ternyata adalah berisi kepala dari Sularso. "Inilah akibatnya karena kau telah mengkhianatiku. Kau mencuri harta itu sendiri setelah membuntungi tangan kananku," maki Senjoyo sambil memukul-mukul kepala Sularso lalu melemparkannya ke dinding rumahnya. "Lalu, bagaimana dengan peti harta itu, Ki Rono?" tanya Senjoyo. "Oh, ya, ini." Ki Rono kemudian memberikan satu lagi bungkusan kain yang berdarah, lalu kemudian memberikan lagi sebuah peti yang berukuran sedang pada Senjoyo. "Harta itu sebenarnya disembunyikan oleh Wisono, kepala pengawalmu sendiri yang bekerja sama dengan Saksono untuk menipumu." "Ternyata begitu," gumam Senjoyo sambil menatap kepala Wisono. "Tetapi yang menarik perhatianku," Ki Rono berucap sambil membuka peti harta itu. Kemudian ia mengambil sebilah keris dari dasar peti yang ditutupi beraneka perhiasan emas dan permata. "Yang menarik perhatianku adalah keris ini. Bukankah kau bersikeras menyuruhku untuk mengejar dan mendapatkan peti ini karena keris ini, Senjoyo?" Senjoyo memelototi keris di tangan Ki Rono sambil menelan ludahnya sendiri. Ki Rono Tikusilo tersenyum penuh arti, kemudian ia menghunus keris di tangannya itu dari warongkonya. Sekonyong-konyong, angin ribut yang teramat panas kini bertiup dengan dahsyat. Hawa di
kamar Senjoyo pun kini menjadi teramat panas, seolah-olah sedang terjadi kebakaran. Keris pusaka ini tidak diketahui keberadaannya oleh pihak Pajang, apalagi Mataram, ucap Ki Rono Tikusilo dengan suara yang angker. Keris berluk 15 yang telah ia hunus itu kini memancarkan cahaya merah yang teramat panas. Keris Kiai Watu Geni, putran dari keris Kiai Setan Kober milik Aryo Penangsang, yang telah berhasil dilarikan oleh para pendukung Aryo Penangsang. Pusaka inikah yang kau inginkan, Senjoyo? Senjoyo hanya mengangguk-angguk perlahan dengan wajah yang ketakutan menatap keris yang berlok 15 berdapur Maheso Tan Kober yang bernama keris Kiai Watu Geni yang kini berada di tangan Ki Rono Tikusilo. Kalau begitu, aku inginkan bayaranku, Senjoyo, ucap Ki Rono. Senjoyo pun kini berdiri dari tempat tidurnya, lalu mengambil sebuah peti kecil dan kemudian memberikannya pada Ki Rono Tikusilo. Ini untukmu, Ki Rono. Ambillah semuanya. Ki Rono Tikusilo mengangguk-angguk sambil menyeringai bengis. Aku hampir lupa. Dia juga memberiku 500 keping emas untuk membunuhmu, Senjoyo. Senjoyo melotot, tetapi kemudian ia tertawa-tawa karena menganggap ucapan Ki Rono hanya lelucon semata untuk menakut-nakutinya. Ki Rono Tikusilo pun ikut tertawa, tetapi kemudian apa yang ia katakan membuat Senjoyo berhenti tertawa. Senjoyo, kau tahu bukan? Ketika aku telah dibayar, aku selalu melakukan pekerjaanku dengan tuntas. Kau tahu itu bukan? Tidak, jangan Ki Rono, jangan, jerit Senjoyo. Namun keris yang berlok 15 di tangan Ki Rono itu bergerak lebih cepat. Keris itu kini telah tepat menusuk jantung Senjoyo. Seketika itu pula teriakan Senjoyo pun menghilang. Tubuhnya tidak berkutik lagi dengan sekujur tubuh yang menghitam karena telah hangus oleh luka tusukan keris itu di dadanya. Ki Rono Tikusilo terkagum-kagum pada kedahsyatan keris Kiai Watu Geni yang kesaktiannya mungkin bisa menyamai keris Kiai Setan Kober. Ia kemudian mengambil sebilah keris dari balik jubahnya. Dan kini telah tergenggam di tangannya pula keris Kiai Blarak milik dari almarhum Ki Wirojoyo. Dengan penuh rasa penasaran, Ki Rono Tikusilo membenturkan keris Kiai Blarak dengan keris Kiai Watu Geni dengan sepenuh tenaga dalamnya. Dan ternyata kini keris Kiai Blarak langsung patah dan hangus menghitam oleh keris Kiai Watu Geni. Ki Rono pun semakin mengagumi keris sakti yang berlok 15 tersebut. Sambil tertawa terbahak-bahak, ia lalu melemparkan lampu minyak dari atas dinding ke atas kasur Senjoyo, sehingga kebakaran pun langsung terjadi. Dengan masih tertawa dan berkacak pinggang, ia melangkah keluar dari kamar Senjoyo. Di halaman rumah Senjoyo, mayat-mayat pengawal dan pembantu Senjoyo bergeletakan tanpa nyawa. Kemudian seorang pria berjubah serba hitam serta menutupi wajahnya dengan kerudung hitam pun kini menghampiri Ki Rono. Apa yang akan kita lakukan selanjutnya, Kakang? Tanya si jubah hitam. Aku sudah lelah jadi pembunuh, jawab Ki Rono sambil melihat ke sekelilingnya. Lalu, apa rencana Kakang? Kita ambil saja semuanya yang berharga dari rumah ini. Lalu, kita akan menyamar menjadi pedagang
dan berkeliling untuk menghindari kejaran orang-orang Pajem dan Mataram. Setelah itu, aku punya rencana yang bagus. Apa itu, Kakang? Kita akan ambil alih satu kadipaten kecil. Lalu kita dirikan satu negeri baru, di mana nanti aku yang akan menjadi rajanya. Setelah cukup kuat, kita akan taklukkan Mataram dan Pajang, sehingga kita bisa menjadi penguasa di tanah Jawa. Jawab Ki Rono sambil tertawa. Saya setuju, Kakang. Kami semua, anggota Kelelawar Hitam, akan selalu mengikuti langkahmu, Kakang. Angguk si jubah hitam. Ki Rono pun kini mengangguk-angguk, kemudian menatap keris pusaka Kiai Watugeni yang telah ia pegang. Dengan keris pusaka sakti ini, aku yakin aku akan menjadi raja di raja penguasa tanah Jawa ini. Pada keesokan pagi harinya, Sang Senopati dan Ki Juru Mertani menerima seorang utusan dari Pangeran Benowo yang membawakan surat untuknya. Dengan hati yang tegang meskipun tidak nampak di wajahnya, Sang Senopati membaca surat dari Pangeran Benowo tersebut. Setelah selesai membaca surat tersebut, Sang Senopati melirik pada si utusan. Kisanak boleh meninggalkan ruangan ini. Aku akan mengirim utusan untuk mengantarkan balasan surat ini. Sekarang Kisanak boleh menempati wisma tamu, dan nanti akan ada abdi yang mengantarmu, Kisanak. Terima kasih, Gusti. Utusan itu pun kini beringisut mundur setelah menganturkan sembahnya terlebih dulu pada Sang Senopati. Setelah utusan itu keluar dari balai pengadepan, Sang Senopati kemudian membuka mulutnya pada Ki Juru Mertani dan semua pejabat Mataram yang hadir di sana. Adipatin Demak sudah ditahbiskan menjadi Sultan Pajang. Dan sekarang Adi Benowo ditempatkan menjadi Adipatin Jipang, ucap Sang Senopati dengan suara yang bergetar. Seluruh yang hadir pun kini kaget mendengarnya, terutama Ki Juru Mertani. Pria tua ini bahkan langsung berdiri dari duduknya setelah mendengar kabar yang sangat mengejutkan tersebut. Benar-benar berita yang tidak mengenakan, ucap Ki Juru Mertani. Saya heran, kenapa Angger Benowo mau menerima begitu saja? Pasti ada tekanan dari pihak-pihak tertentu. Sebab sangat aneh, seorang putra mahkota tiba-tiba hanya mau menjadi seorang pangeran adipati. Sang Senopati pun kini menghela nafas berat. Pada waktu saya pergi ke Pajang, sepertinya Adi Benowo sedang bingung. Bahkan dia mau menyerahkan pusaka kerajaan kepadaku tanpa mengeluh sedikit pun. Kemungkinan besar hal ini akan menimbulkan pengaruh gejolak yang sangat besar, geram Ki Juru Mertani. Tidak cuma di Pajang saja, tetapi pengaruh ini akan merembet sampai ke Mataram juga. Bahkan mungkin api pertikaian di Pajang akan ikut membakar wilayah Mataram. Sang Senopati dan seluruh yang hadir pun kini mengangguk. Kita harus siap menghadapi segala kemungkinan. Karena kalau melihat watak Adipatin Demak yang selalu dengki kepada Mataram, ia pasti punya niat untuk balas dendam pada Mataram, lanjut Ki Juru Mertani. Aku akan membela Adi Benowo kalau memang haknya telah dirampas oleh Adipatin Demak, tegas Sang Senopati. Tetapi Nger,
sebaiknya kita jangan langsung turut campur, ucap Ki Juru Mertani. Kita tunggu saja perkembangannya sambil bersiap siaga. Kita perkuat lagi angkatan perang dan juga persenjataan kita, Ger. Lalu, bagaimana dengan Adi Benowo, Paman? Tanya sang senopati. Kita tunggu saja dulu. Kalau kita yang sekonyong-konyong menyerbu Pajang saat ini, kita akan ditulis sebagai pemberontak dan orang yang serakah oleh sejarah, jawab Ki Juru Mertani. Tetapi, kalau nanti saat Pangeran Benowo dan para sesepuh Pajang yang meminta bantuanmu untuk menyingkirkan Adipati Demak, itu akan menjadi lain ceritanya, Ger. Sang senopati pun kini mengangguk-angguk memahami ucapan dari bapaknya tersebut. Tunggu saja, Ger. Paman yakin dalam waktu yang tidak lama ini, Sultan baru itu akan kehilangan dukungan dari para sesepuh Pajang. Mereka akan berbondong-bondong pindah ke Jipang untuk meminta perlindungan pada Angger Benowo. Kalau sudah begitu, Angger Benowo pasti akan meminta bantuanmu untuk menyingkirkan Adipati Demak dari tahta Pajang, jelas Ki Juru Mertani. Pada suatu malam yang cerah, Tumenggung Suratipa yang sedang asyik merawat keris-keris dan tombak pusakanya terkejut ketika seorang pengawalnya mengatakan bahwa Ki Juru Mertani datang berkunjung ke rumahnya. Dengan tergopoh-gopoh, Tumenggung Suratipa pun kini menyambut kehadiran Ki Juru Mertani. Ger Suratipa, kamu tidak perlu sungkan. Aku datang kemari bukan sebagai pejabat Mataram yang sedang mendatangi prajuritnya, Ger. Namun, sebagai paman yang mengunjungi keponakannya, sebagai orang tua yang mendatangi anaknya, Ger, ucap Ki Juru Mertani. Hambawo, jawab Suratipa sambil menunduk. Ger Suratipa, almarhum ramamu, Adi Wirojoyo, sudah kuanggap sebagai adikku sendiri. Ramamu itu juga telah menitipkanmu padaku, Ger. Sehingga bagaimanapun, kamu juga adalah merupakan tanggung jawabku. Sama seperti Angger Senopati dan juga para kerabat Selo lainnya. Sudah kewajibanku sebagai orang yang lebih sepuh untuk menuntun seluruh kerabat Selo, Ger. Suratipa terdiam sambil menundukkan kepalanya. Dalam benaknya, ia mencoba menebak maksud dari kedatangan Ki Juru Mertani. Namun tahukah kamu, Ger putraku, ada satu hal yang membuatku sangat khawatir padamu. Apa itu, Wo? Apakah saya telah membuat sebuah kesalahan, Wo? Tanya Suratipa. Ki Juru Mertani tidak langsung menjawab. Ia hanya menatap Suratipa sambil tersenyum simpul penuh dengan selaksa makna, sehingga Suratipa tidak mampu untuk menebak maksud dari orang tua yang dikenal sangat limueh ini. Ki Juru Mertani kemudian melihat semua koleksi keris dan juga tombak milik Suratipa. Aku lihat Angger sangat menyukai Tosan Aji, dan Angger sepertinya juga sangat menyukai kuda. Sehingga Angger mempunyai banyak pusaka yang istimewa dan juga kuda-kuda yang sangat bagus. Suratipa terdiam sambil menundukkan kepalanya. Ia kini masih berusaha untuk menebak maksud dari Ki Juru Mertani. Ger, sebagai seorang pria Jawa, ada 5 hal
yang harus segera engkau miliki ketika Angger sudah berusia dewasa. 5 hal itu adalah Wesmo, Wanito, Turonggo, Kukilo, dan Curigo, Nger, ucap Ki Juru Mertani. Suratipa yang kini mulai memahami maksud dari Ki Juru Mertani kemudian menelan ludahnya sendiri karena ia kini sudah dapat menebak kemana arah pembicaraan Ki Juru Mertani. Nger, Uwo lihat kamu sudah memiliki 4 hal tersebut, Nger. Kamu sudah memiliki Wesmo, kamu sudah memiliki Turonggo, kamu sudah memiliki Kukilo, dan juga memiliki Curigo. Namun, sampai saat ini, kamu belum juga memiliki seorang wanita, Nger. Belum memiliki seorang istri. Hamba minta maaf, Wo, jika hal tersebut ternyata membuat Wo khawatir, ucap Suratipa. Nger Suratipa putraku, kenapa di usiamu yang sudah jauh lebih dari cukup untuk menikah ini, kamu belum juga mau menikah, Nger? Usiamu kini sudah hampir menginjak 30. Apakah di Mataram ini tidak ada wanita yang menarik hatimu, Nger? Ataukah kamu mau Uwo carikan jodoh? Uwo pikir banyak anak-anak gadis para tumenggung dan para pejabat tinggi di Mataram ini yang telah jatuh cinta padamu, Nger. Suratipa kini merasa amat tidak enak dengan apa yang Ki Juru Mertani sampaikan, dan itu adalah merupakan salah satu bentuk teguran tegas yang disampaikan dengan secara halus. Mohon maaf, Wo, kalau hamba telah membuat Wo khawatir. Hamba hanya belum memikirkan untuk berumah tangga, Wo. Karena hamba merasa pengabdian hamba kepada Gusti Senopati dan juga kepada Mataram ini belum cukup. Hamba khawatir apabila telah berkeluarga, nantinya malah akan mengganggu pengabdian hamba kepada negeri ini, Wo. Ki Juru Mertani mengangguk sambil tertawa kecil mendengar ucapan dari perwira andalan prajurit Mataram tersebut. Uwo tahu, Uwo paham, Nger. Angger Senopati juga tidak pernah meragukan kesetiaanmu pada Mataram. Namun, sebagai seorang pria Jawa, kamu tetap mempunyai kewajiban pribadi di luar pekerjaanmu, Nger. Apakah kamu paham itu, Nger? Hamba paham, Wo, angguk Suratipa. Ataukah kamu belum bisa melupakan mantan calon istrimu itu? Wo dengar dulu pernikahan kalian dibatalkan secara mendadak karena ternyata Romo dari calon istrimu itu adalah pemimpin gerombolan perampok, selidik Ki Juru Mertani. Bukan, Wo, jawab Suratipa yang berbohong. Ki Juru Mertani yang tahu kalau Suratipa sedang berbohong, namun ia kini hanya tersenyum kecil. Lalu, kenapa kamu belum juga mau menikah, Nger? Maaf, Wo, hamba akan segera merenungkannya, jawab Suratipa yang berusaha untuk menghindar. Baiklah kalau begitu, Nger. Tetapi ingatlah, menikah itu adalah sebuah kebaikan. Segerakanlah untuk melakukan kebaikan itu. Kamu itu seorang muslim dan juga seorang pria Jawa, Nger. Segera tunaikan kewajibanmu itu, pungkas Ki Juru Mertani. Suratipa pun kini mengangguk perlahan dengan hati yang tidak enak karena teguran keras dari sesepuh kerabat Selo tersebut.